Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka Allah Ta'ala fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Iya. Ya, alhamdulillah. eh, Ummu Hafiz sudah hadir, kemudian juga seluruh penonton setia sahabat Indonesia paham Quran. Nah, nanti insya Allah bisa dicek di YouTube-nya ya Bu ya. Nah, kita hari hari ini kita coba mulai eh iya. Sebentar ya Bu ya. Hari ini kita coba mulai untuk membahas mengenai bacaan sholat kita ya Bu. Apakah bacaan sholat kita sudah sama-sama kita ketahui artinya, sama-sama kita ketahui maknanya, atau belum, atau hanya sekedar kita baca ya Bu ya. Nah, jadi alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kita sangat bersyukur Allah masih menurunkan rasa ketenangan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ini nah, nah, sini ada. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin langsung share screen. Iya, Bismillah. Ada nampak di situ, Bu? Belum keluar lagi, Ustaz. Ah, belum keluar, Bu. Udah keluar ya, Bu ya? Udah, Ustaz. Ah, ya, oke, Bismillah. Ya, kita coba bahas perlahan-lahan dari awal kita sholat atau bahkan dari sebelum kita sholat ya, Bu ya. Apakah selama ini yang kita lakukan sudah benar, sudah sesuai dengan sunnah Nabi, sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para ulama-ulama salaf, oleh para ulama-ulama kita terdahulu, terutama Rasulullah dan para sahabat, apakah sudah sesuai gitu ya Bu ya? Nah, makanya kita langsung melihat dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dari sifat sholat Nabi yang kita senantiasa gaung-gaungkan oleh Syekh Al-Albani dan rujukan-rujukan lainnya, karena kita ambil kesimpulan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43 yang ini menjadi pegangan kita untuk kita membahas
ke depannya ya Bu ya. Jadi ini menjadi ayat yang eh, perlu kita sampaikan sebagai pembukaan. Nah, untuk menjadi pegangan kita di menit-menit berikutnya ataupun bahkan di hari-hari berikutnya. Nah, apa itu? Kita buka Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, ya Bu ya, sampai kita ngerti apa yang kita ucapkan, disitulah kita melaksanakan sholat ya Bu ya. Jadi pelarangan khomer pada saat itu bertahap ya Bu ya. Jadi bertahap, nggak langsung innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan, kan nggak langsung haram ya Bu ya. Jadi bertahap, bertahap. Nah, kalau sholat jangan dalam keadaan mabuk sampai hilang mabuknya, sampai kamu paham apa yang kamu ucapkan, nah baru kamu laksanakan sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita sedang sholat, kita sudah paham? Bentar, iya, si kecil ikut tahajud, sekarang udah mulai ngantuk ya Bu ya, mau tidur balik. Nggak apa-apa. Barakallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kayak kapan kita bangun, si kecil ikut bangun juga, tapi udah ngantuk duluan ya Bu ya, nggak kuat juga ya kalau harus bangun tahajud ya. Masya Allah. Iya. Nah, ini jadi rujukan kita untuk ke depannya ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Nah, pertanyaannya, selama ini ketika kita sedang sholat, apakah kita sudah mengerti dengan yang kita ucapkan ya Bu ya? Nah, jangan-jangan, nauzubillah, kita seperti orang yang mabuk, masih belum mengerti dengan apa yang kita ucapkan. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka di dalam kita mempelajari sholat, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan ya Bu ya. Nah, yang pertama itu adalah bacaannya, yang kedua itu adalah gerakannya, yang ketiga adalah hikmah di balik bacaan atau gerakan itu. Nah, tiga ini yang menjadi hal yang sangat perlu untuk dibahas, Bu. Nah, bacaannya seperti apa, gerakannya seperti apa, dan apa hikmah di baliknya. Nah, kan insya Allah kita bacaannya sudah tahu ya, Bu ya. Gerakannya juga sudah tahu ya. Tapi kita nggak tahu nih apa hikmah di baliknya ya, Bu ya. Kita nggak paham dengan maknanya, atau bahkan mungkin hanya sekedar ikut-ikutan ya Bu ya. Nah, hanya sekedar ikut-ikutan tanpa paham. Nah, itu yang kita perlu hati-hati ketika belajar ya Bu ya. Nah, bagaimana luar biasanya para sahabat dahulu, para ulama salaf kita terdahulu, kenapa begitu luar biasanya mereka keimanannya, bahkan amalannya? Karena mereka tidak ikut-ikutan, tapi ikut ya Bu ya.
ittiba dengan ilmu ya Bu ya. Nah, jadi mengikuti generasi sebelumnya dengan ilmu ya Bu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tidak sesuai lagi dengan Al-Quran, dengan Sunnah, maka oh ini sudah tidak sesuai nih, gitu ya Bu ya. Oh, yang harusnya sesuai dengan Al-Quran seperti ini, sesuai dengan Sunnah seperti ini, karena dengan ilmu ittiba dengan ilmu tadi ya Bu ya, mengikuti dengan ilmunya. Nah, ah, kita bahas secara singkat, insya Allah ya Bu ya, kita bahas secara singkat pada pagi hari ini. Tunggu sebentar Ustaz, belum mana catat dulu. Sedang catat Ustaz. Oh, Masya Allah. Baik-baik, Ibu. Ustaz. Satu lagi tinggal Ustaz. Adik-adik, Insya Allah. Iya. Nah, jadi kita bahas secara singkat pada pagi hari ini, bertahap-bertahap ya, Bu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya sampai dengan tanggal 25 Ramadan, insya Allah. Nah, jika kita dibantu sama Ustazah Mauli untuk setoran tahsin tahfiz ibu-ibu. Nah, jadi ibu-ibu ataupun yang akhwat nanti setorannya dengan Ustazah Mauli, yang ikhwan dengan saya. Kemudian paham bacaan makna sholat. Nah, makna bacaan sholatnya langsung dengan kami insya Allah. Jadi kita mulai dari makna sholat ya Bu ya. Nah, kalau kita bahas secara fikih, nah, sholat itu kan adalah suatu ibadah berupa bacaan, berupa gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam ya Bu ya. Maka ketika sudah memulai takbiratul ihram, nah itu sudah masuk ke sholat itu sendiri ya Bu ya. Nah, takbiratul ihram yang sebagaimana kita tahu adalah bacaannya Allahu Akbar. Yang ini saya yakin insya Allah Bapak Ibu semua sudah tahu artinya ya Bu ya. Allah Maha Besar. Nah, Allahu Akbar. Nah, tapi menjadi pertanyaan kita, kan ada banyak sifat-sifat Allah ya Bu ya. Ada 99 Asmaul Husna. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya. Kenapa bukan Allahu Rahman? Kenapa bukan Allahu Rahim? Kenapa bukan Allah dengan sifat yang lainnya? Kenapa yang dipilih adalah Allahu Akbar ya Bu ya. Allah yang Maha Besar. Nah, ini luar biasa Bu, Masya Allah kalau kita perdalam lagi di baliknya, kita perdalam lagi apa makna dari takbiratul ihram itu sendiri ya Bu ya. Nah, secara singkatnya kalau kita perlu untuk pelajari, kalau misalkan Ibu eh, ada satu hal yang membuat kita misalkan terjadi ada apa ya Bu ya, ada nauzubillah, ada penyerangan atau ada orang jahat gitu ya Bu ya. Nah, dan misalkan menodongkan pistol ke kita atau menodongkan pedang atau segala macam ya Bu ya. Pernyataan kita bahwa kita menyerah itu seperti apa Bu? Kalau kita mau menyerah Bu? Allahu Akbar. Nah, misalkan ini Bu, ada yang menodongkan pistol nih ke Ibu nih kan. Ah, oh saya nyerah. Itu biasa kita ngapain Bu? Angkat tangan. Angkat tangan ya Bu ya. Saya nyerah gitu ya Bu ya. Ah, kan angkat tangan pasti ya Bu ya. Nah, kan bukan ke belakang tangannya Bu ya. Bukan ke belakang, bukan ke samping, kan tangannya diangkat ke atas ya Bu ya. Saya nyerah gitu ya Bu ya. Nah, atau misalkan ada ya peristiwa apapun itu ya Bu ya. Nah, menandakan bahwa kita menyerah, ya angkat tangan itu ya Bu ya. Nah, kan ada di acara-acara TV yang dulu kita dengarkan dulu ya Bu ya, pas masih zamannya TV. Kalau tidak kuat lambaikan tangan gitu, angkat tanganmu gitu ya Bu ya.
Berarti angkat tangan itu adalah eh, pernyataan bahwa kita telah menyerah. Kita menyerah, kita menyerahkan diri kita, oh bahwa saya tidak sanggup gitu ya Bu ya. Nah, dalam artian kalau kita bawa ke dalam sholat, Masya Allah, Allahu Akbar, ya Allah yang maha besar. Saya serahkan seluruh urusan kehidupan saya, seluruh urusan dunia saya, seluruh urusan akhirat saya. Saya menyerah ya Allah, saya menyerahkan diri saya kepadamu. Saya nggak kuat melaksanakan ini semua, tapi saya yakin Engkau maha besar. Maka masalah yang sedang saya hadapi, saya serahkan kepada Engkau ya Allah. Mungkin saya tidak bisa, tapi Engkau maha besar. Masalah ini sangat kecil. Ah, karena engkau Rabb kami, karena engkau ilah kami, karena engkau pemilik kami, engkau Tuhan kami, maka masalah ini pasti selesai. Maka saya serahkan semuanya kepadamu. Ah, Bukan hanya masalah dunia, bahkan juga akhirat kita serahkan kepada Allah ya Bu ya. Kita serahkan kepada Allah. Nah, kenapa? Karena mungkin perlu kita luruskan juga ya Bu ya. Selama ini yang kita tahu ataupun yang selama ini masyarakat kita ketahui ya Bu ya. Karena kemarin kita juga mengisi ada majelis taklim ibu-ibu. Nah, jadi kita sampaikan kepada ibu-ibunya, Bu, kira-kira yang membuat kita masuk surga itu apa, Bu? Nah, kira-kira apa, Bu? Karena rahmat Allah. Nah, itu kalau jawaban dari Ummu Hafiz ya, Om. Kalau misalkan kita tanya kepada masyarakat awam, dan kemarin memang saya tanya kepada majelis taklim ibu-ibu di sini, Bu, di kabupaten, jawabannya hampir Rahmat semuanya sama, Bu. Karena amalan, Ustaz. Karena kita amalannya banyak, maka kita masuk surga. Dan hampir semua masyarakat kita berpikirnya seperti itu ya, Bu ya. Karena amalan, maka kita masuk surga ya, Bu ya. Tapi karena Ummu Hafiz sudah mendalami, jadi alhamdulillah Bu, betul, Masya Allah. Ternyata perlu kita luruskan sedikit mengenai persepsi masyarakat kita bahwa yang membuat kita masuk surga adalah amalan. Ternyata perlu kita luruskan bahwa yang membuat kita masuk surga bukan amalan kita, tapi adalah rahmat Allah. Allah. Ya Bu ya. Kasih sayang dari Allah. Fabima rahmatim minallah. Karena rahmat dari Allah ya Bu ya. Maka kita bisa masuk surga. Walaupun iya betul. Bagaimana cara kita memperoleh rahmat Allah itu? Nah, dengan kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dengan beramal tadi ya Bu ya. Nah, tapi beramal yang dilandasi dengan Ajaran. niat karena Allah ya Bu ya. Nah, karena ada orang yang amalannya sangat-sangat banyak ya Bu ya, tapi tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan ridha Allah. Nah, perlu kita introspeksi diri, apakah ada yang salah dengan niat kita? Apakah ada yang salah dengan eh, Niat. apa tujuan kita untuk beribadah? Kenapa kita beribadah ini? Kenapa? Untuk siapa gitu ya Bu ya? Nah, karena disebutkan di dalam hadis bahkan ada orang yang amalannya begitu luar biasa, seumur hidupnya dia melaksanakan amalan itu ya Bu ya. Misalkan dia puasa, dia sholat, dia berzakat, dia umroh, dia haji, ternyata di akhir hayatnya dia, nauzubillah, mati dalam keadaan kufur atau bahkan kafir. Nauzubillah min zalik ya Bu ya. Nah, sehingga kalau misalkan ada orang yang mati dalam keadaan kafir, maka masuk neraka ya Bu ya. Wallahu alam, tapi nauzubillah min zalik. Sementara ada orang yang dia seumur hidupnya begitu sedikit amalannya, bahkan misalkan dia adalah eh, pelaku maksiat ya Bu ya, banyak sekali dosanya, tapi ternyata di akhir hayatnya Allah takdirkan mati dalam keadaan beriman, bahkan dalam keadaan sholat, dalam keadaan puasa, dalam keadaan baca Al-Quran, walaupun sepanjang hayatnya sebelumnya itu penuh dengan kemaksiatan Bu. Nah, jadi
wallahu alam ya Bu ya. Kita nggak bisa menyampaikan ini masuk surga, ini masuk neraka, wallahu alam. Tapi memang di dalam hadis itu disampaikan ternyata di antara dua ini yang masuk surga yang mana, Bu? Apakah yang dia sholat sepanjang hayat kemudian mati dalam keadaan kafir, atau yang dia maksiat sepanjang hayat kemudian mati dalam keadaan beriman ya, Bu ya? Yang masuk surga ternyata yang kedua tadi, ya Bu ya. Dia pelaku maksiat, tapi Allah takdirkan di akhir hayatnya mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan mukmin. Nah, makanya ternyata yang membuat kita masuk surga bukan amalan kita, tapi adalah rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, ridho dari Allah. Nah, maka perlu kita luruskan niat kita selama ini. Apakah yang kita lakukan, misalkan sudah banyak sekali yang kita lakukan, atau sudah besar yang kita infakkan, atau sudah beribu ribu rakaat yang kita laksanakan, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun Ramadan yang kita jalankan, dan masih banyak lainnya, tapi ternyata ada yang salah dari niat kita, ada yang perlu untuk kita benahi, ada yang perlu untuk kita perbaiki. Nah, bagaimana kita mendapatkan ridha Allah tadi, bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah tadi, bagaimana kita ingin masuk surga dengan ridho ataupun rahmat dari Allah tadi, maka kita mulai dari sekarang, kita cek amalan apa yang sudah kita lakukan di hari-hari sebelumnya, atau amalan apa yang ingin kita istiqomahkan hari ini dan ke depannya, yang bisa terus kita konsisten walaupun itu sedikit ya Bu ya, untuk memperoleh rahmat Allah tadi, untuk memperoleh ridho dari Allah tadi ya Bu ya. Nah, jadi misalkan mengenai sholat, saya tiap malam mungkin bisanya 2 rakaat. Nah, atau 3 rakaat ya Bu ya, 2 rakaat tahajud sama 1 rakaat witir. Nah, bisanya mungkin baru itu. Oh nggak apa-apa, tapi kita laksanakan setiap hari, insya Allah. Nah, atau saya bisanya mungkin 11 rakaat. Nggak apa-apa, Masya Allah ya Bu ya. 8 rakaat. Misalkan kalau sekarang tarawih kalau Ramadan ya Bu ya. Nanti di luar Ramadan 8 rakaatnya misalkan tahajud, kemudian lanjut 3 rakaat witir. Tapi kita laksanakan setiap hari. Nah, jadi berapa yang kita bisa istiqomah, kita laksanakan setiap hari, insya Allah. Nah, kemudian puasa ya Bu ya. Nah, puasa mungkin kita bisa istiqomahnya Senin Kamis. Di luar Ramadan tentu ya Bu ya. Kalau Ramadan kita full ya insya Allah. Di luar Ramadan kita bisa istiqomahnya Senin Kamis, tapi kita istiqomah. Atau kita bisa istiqomahnya puasa selang-seling, puasa Daud, tapi kita istiqomah. Atau sebulan kita cuma bisa istiqomah 3 hari. Nggak apa-apa juga ya Bu ya. Ayamul Bid ya. Tanggal 13, 14, 15, tapi kita istiqomah. Insya Allah. Atau sedekah juga sama ya Bu ya. Nah, kita bisa istiqomahnya misalkan 1.000 per hari, atau kalau 1.000 per hari mungkin agak berat juga. Mungkin ada yang seperti itu ya Bu ya. Per minggu misalkan per minggunya 5.000, atau misalkan per bulan. Per bulannya misalkan berapa kita sanggupnya 10.000 gitu ya Bu ya. Tapi kita istiqomah terus. Nah, Masya Allah. Atau baca Al-Quran tadi ya Bu ya. Nah, ini pun juga kita sampaikan Bu kepada masyarakat. Nah, kepada ibu-ibu majelis taklim kemarin kita cerita, kira-kira lebih baik yang mana nih Bu? Ada seorang ibu yang dia baca Al-Quran 1 halaman, tapi tiap hari dibaca. Nah, mau di dalam Ramadan, mau di luar Ramadan. Tentu ketika di dalam Ramadan ada peningkatan-peningkatan ya, Bu ya. Sama ada ibu-ibu yang dia khatam Al-Quran, tapi hanya ketika Ramadan. Di luar itu nggak pernah baca Al-Quran. Nah, mana yang lebih baik kira-kira, Bu? Yang selalu rutin itu. Yang rutin Nah, ya. oke Kalau baik. Nah, ya, Bu. Yang lebih baik tentu yang khatam tiap bulan ya, Bu ya. karena Iya, kita juga sedang Mas. melakukan Al-Quran itu makanya ikut tadarus setiap hari. Iya, betul ya, Bu ya. Masya Allah. Nah, jadi kalau kita bisa 1 halaman per hari, alhamdulillah ya. Kita bisa 1 juz per hari, alhamdulillah juga. Tapi mana yang kita bisa istiqomah setiap hari, bukan cuman bulan Ramadan kita khatam
setelah itu kita tidak pernah khatam lagi. Tapi bagaimana setiap hari Ramadan, alhamdulillah kita bisa khatam satu kali setiap bulan. Nah, satu kali selama bulan Ramadan. Nah, tapi setelah Ramadan bagaimana kita bisa istiqomah terus membaca Al-Quran walaupun sanggupnya mungkin hanya satu juz, alhamdulillah. Setengah juz, alhamdulillah. Seperempat juz, alhamdulillah. Satu lembar, alhamdulillah. Satu halaman, alhamdulillah. Satu ayat, misalkan memang sanggupnya hanya satu ayat, alhamdulillah. Tapi istiqomah setiap hari, insya Allah. Iya, jadi Masya Allah, Ibu nggak terasa ternyata sudah pukul 4, Masya Allah. Ini kita sebenarnya mau lanjut ke doa iftitah, tapi rasanya mungkin tidak tidak cukup waktunya, Bu ya. Nah, ini ada doa iftitah. Tapi insya Allah mungkin kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada kabiro, Allahu Akbar kabiro yang selama ini mungkin kita baca bisa jadi wajah tu wajahiyah, bisa jadi juga, atau yang selama ini kita baca Allahumma ba'id baini, bisa jadi juga. Lalu yang mana yang benar, Ustaz? Semuanya benar ya Bu ya, tidak ada yang salah ya Bu ya. Apapun doa kita yang kita baca, Rasulullah pernah membacanya karena ada sekitar 9 riwayat mengenai doa iftitah. Nah, apakah kita ingin mengambil yang Allahumma ba'id baini boleh, wajah tu wajahiyah boleh juga, Allahu Akbar kabira boleh juga. Dan masih ada riwayat-riwayat lain Rasulullah membaca dengan lafaz yang lainnya Bu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ada juga, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tapi insya Allah mungkin kita tidak bisa bahas pada hari ini karena Masya Allah sudah pukul 4 kita tidak terasa. Tapi itu berarti kesimpulan yang bisa kita ambil ya Bu ya mengenai takbiratul ihram, bahwa ternyata lafaz Allahu Akbar, lafaz Allah Maha Besar itu sangat-sangat dalam. Ini juga nasihat bukan hanya untuk ibu, bukan hanya untuk bapak ibu yang mungkin menyaksikan video ini, nah, tapi juga nasihat untuk diri saya pribadi sebagai yang menyampaikan bahwa ketika kita selama ini setiap hari, setiap sholat, setiap waktu sholat kita membaca Allahu Akbar, apakah kita sudah benar-benar menyerahkan kepada Allah yang Maha Besar itu segala urusan hidup kita? Ya Allah, saya angkat tangan ya Allah, saya serahkan ini semuanya kepadamu. Saya tidak akan kuat menjalankan ini sendirian, tapi kalau bersamamu. Nah, innallaha ma'ana, kalau engkau senantiasa bersama kami, maka tidak ada yang mustahil kami lakukan. Tidak ada yang tidak bisa kami lakukan selama engkau masih bersama kami. Kami serahkan seluruh urusan dunia kami serahkan seluruh urusan akhirat kami kepada engkau yang maha besar, maka masalah kami ini semuanya sangat-sangat kecil. Begitu kecil ya Allah, ya Rob, Allah Akbar, Allah yang maha besar. Ya Bu ya. Nah, insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Berarti pada hari ini setiap kali kita takbir, terutama takbiratul ihram tadi, nah, dan eh, takbir kita di sela-sela gerakan atau di antara gerakan sebagai penghubung antar gerakan itu, nah, kita menjadi nasihat untuk diri kita, apakah kita sudah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah yang Maha Besar. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Allah yang lebih mengetahui atas semua yang kita sampaikan. Apabila ada kesalahan dari diri saya pribadi, kalau ada benar mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini dulu, Bu. Atau mungkin ada yang kira-kira perlu disampaikan. Kalau sama Ustazah Maudinya apa gimana Ustaz? Kenapa, Lanjut Bu? ini atau gimana? Kenapa, Bu? Oh, pembelajaran sama ustazahnya Ustaz, atau di Zoom ini atau melalui WA aja? Oh ya, baik ya, Bu. Insya Allah kita selang-seling coba Bu. Kita coba selang-seling. Ya, jadi kalau misalkan di hari itu
setoran, berarti langsung sama beliau, sama Ustazah Mauli. Tapi kalau misalkan mengenai paham makna bacaan sholat, jadi langsung sama saya, Bu. Jadi selang-seling atau tergantung jadwalnya nanti insya Allah ya, Bu ya. Hmm. Nah, jadi hari ini kita di paham makna bacaan sholat dulu ya, Bu ya. Nah, Besok nanti, Ustaz. jadi selang-seling materinya gitu, Bu. Nanti bisa jadi besok kita lanjutkan kembali, atau besok mungkin setoran dulu gitu ya, Bu ya. Nah, insya Allah. Syukran, Ustaz. Iya. Wallahu alam. Eh, sudah, Bu, cukup sampai di sini. Nah, Ustaz. Nah, insya Allah ya, Bu ya. Ya. Barakallahu fikum. Ihdinas siratal mustaqim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik.